Otakku serasa membeku mendengar ucapan dari Bang Arga. Tidak ada manusia di sini selain kamu. Itu tandanya suara-suara tadi dan tenda-tenda itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hilang selama pendakian, terperangkap di dimensi lain. Sedikit saja kamu lengah, kamu bisa bergabung dengan mereka. Bulu kuduk ini langsung meremang. Angin siang itu berhembus sedikit kencang. Aku pun kembali merapatkan jaket, memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya. Sedikit menghangatkan, meskipun jantung ini lagi-lagi berdetak tak karuan. Ternyata selain bertemu hewan buas, hal semacam ini pun bisa memacu adrenalin. Ayo, jalan, ucap Bang Arga. Setengah berlari, aku tidak ingin berjauhan dengan dirinya. Meskipun Bang Arga sering membuatku kesal, tapi dia selalu membuatku merasa aman di dekatnya. Rasa penasaran masih menyelimuti hati ini. Ujung mataku memicing ke arah di mana tenda-tenda itu berdiri. Dan benar saja, ada beberapa makhluk menyerupai manusia tengah beraktivitas di sana. Berjalan ke sana kemari, jelas mereka sangat berbeda karena semua wajahnya pucat pasi dengan kaki tidak menyentuh tanah. Astagfirullah. Sedikit merapalkan doa, ternyata seperti itulah wujud menyeramkan makhluk halus. Wujud mereka nggak seram. Segitu masih biasa saja. Ada yang lebih, ujar Bang Arga. Lagi-lagi dia bisa menabak isi kepalaku. Memangnya ada yang lebih seram? Oh, tentu. Yang lebih menyeramkan itu hantu berwujud manusia. Bang Arga tergelak dengan ucapannya sendiri yang menurutku tidak ada lucu-lucunya. Kamu takut hantu? Tanya Bang Arga tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Tergantung. Sepertinya Bang Arga sedang menahan tawa, terlihat dari punggungnya yang sedikit bergetar. Gak usah takut, karena sebelum kamu sampai ke rumah, kamu pasti akan terus berdekatan dengan yang namanya hantu. Asal gak ngelukain aku sih, oke-oke aja Bang. Sama seperti manusia, makhluk halus juga ada yang baik dan jahat. Beberapa di antaranya memang memiliki tugas untuk menyesatkan manusia, seperti kamu sekarang. Maksud abang, aku tersesat gara-gara hantu? Kurang lebih seperti itu. Aku langsung berlari dan menghadang langkah Bang Arga. Ih, abang gak lucu deh. Di detik selanjutnya, Bang Arga hanya mengacak rambutku sembari tersenyum. Ayo lanjut. Aku langsung membuang nafas kasar. Mendapat perlakuan demikian, hatiku kembali berdebar tak karuan. Setelah pulang, sepertinya aku harus cepat memeriksakan diri ke spesialis kesehatan jantung. Karena akhir-akhir ini jantungku sering berdebar kencang tak beraturan. Pasalnya, selain karena hewan buas dan hantu, Bang Arga bisa menjadi salah satu pemicunya. Semakin jauh, pendengaranku menangkap suara-suara aneh. Langit sudah beranjak sore. Bang Arga selalu mengingatkanku agar selalu waspada. Bulu kuduku tak berhenti meremang sesaat setelah memasuki area pohon pinus. Mungkin karena lelah, suara-suara aneh itu semakin terdengar jelas. Dari rintihan seseorang meminta tolong, menangis, menjerit, bahkan ada yang tertawa. Aku semakin berjalan cepat, kadang setengah berlari untuk menyamakan langkah Bang Arga. Saat ini, aku bukan berada di belakangnya, melainkan di sampingnya. Melihat tingkahku, Bang Arga hanya tersenyum tipis. Kenapa? Abang memangnya nggak dengar? Bang Arga seperti berpikir sebentar. Sepertinya tidak. Ucapnya diakhiri dengan gelak tawa.
Namun sesaat kemudian langkah Bang Arga tiba-tiba terhenti. Raut wajahnya seketika berubah. Sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran kamu. Bang Arga menatap sendu wajahku. Tatapan yang sulit aku tebak. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang tidak baik. Mereka siapa, Bang? Cepat, kita harus keluar dari hutan pinus ini sebelum malam tiba. Lagi-lagi Bang Arga menarik tanganku. Aku mengikuti langkahnya dengan mengeratkan genggaman tangan Bang Arga. Semakin berlari, aku merasa hanya berputar-putar di sini saja. Bang Arga pun sepertinya merasakan hal yang sama. Berbeda denganku yang sudah kepayahan, Bang Arga tidak menampakkan raut kelelahan. Sial, umpatnya kasar. Bang Arga menghadap ke arahku. Kamu pasti bisa, Melani, ucapnya seraya memegang kedua pundaku. Ada tatapan kecemasan yang terlihat dari kedua matanya. Namun dari mana Bang Arga tahu namaku? Perkenalan pun saja belum. Itu semua tidak penting. Dengar, Mei, kamu sudah tersesat. Jalan satu-satunya untuk kembali hanya ada pada diri kamu sendiri. Ingat, manusia memiliki derajat paling tinggi dari makhluk lainnya. Saya nggak meminta kamu untuk sombong kepada makhluk lain, tapi kamu harus berani, bukan menantang atau melawan mereka, tapi tunjukkan bahwa kamu berbeda. Dunia kamu bukan di sini. Yang lebih penting, kamu harus pulang. Berani, kamu pasti berani. Bang Arga langsung melepaskan kedua tangannya. Abang gak bakal ninggalin aku kan? Aku langsung mencekal lengannya. Seperti biasa Bang Arga tidak menjawab. Tangannya masih terasa dingin, tapi saat ini entah mengapa hatiku seketika menghangat. Tidak usah takut. Yang harus kamu lawan saat ini bukan makhluk halus, melainkan ketakutanmu sendiri, ucapnya sembari beranjak pergi. Abang gak bakal ninggalin aku sendiri kan? Bang Arga kembali terdiam sejenak lalu tersenyum ke arahku. Kenapa senyuman itu membuatku sedikit gamang? Ada apa sebenarnya? Langit sore sudah beranjak gelap. Burung-burung gagak tidak berhenti bersuara saling bersahutan. Bang Arga duduk di akar pohon yang sangat besar. Aku pun mendekat dan duduk di sebelahnya. Larut dalam pikiran masing-masing hingga aku tidak sadar sejak kapan ada api unggun menyala di hadapanku. Ingat, hanya kamu seorang diri di sini. Siapapun mereka yang mengajak kamu pergi, jangan pernah kamu turuti. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu melewati ini sendiri. Berdoalah sekuat keinginanmu untuk kembali pulang. Sesak rasanya saat mendengar ucapan terakhir dari Bang Arga. Lagi-lagi Bang Arga menghilang entah kemana. Berbeda dari malam sebelumnya, mata ini sulit untuk terpejam. Hanya ada cahaya api unggun sebagai penyinaran. Sengaja aku dekatkan tubuh ini ke arah api unggun, tapi sayangnya kencangnya angin malam tidak mengurangi rasa dingin sedikit pun. Tubuhku seketika menggigil hebat. Abang, kamu di mana? Lirihku. Puk. Suara benda terjatuh membuat aku terkejut. Sepertinya suara itu datang dari arah samping. Kemudian suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Sengaja aku menutup kedua telinga, tidak ingin mendengarkan suara-suara aneh itu. Api unggun pun sepertinya hendak padam karena ada tiupan angin menerpa dari arah sumber suara tadi. Dada ini bergemuruh hebat. Tiba-tiba bulu kuduk ini berdiri. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasiku dari arah kegelapan. Peluh sudah membanjiri tubuh ini seiring dengan kencangnya tiupan angin. Aku memberanikan diri untuk membuka mata dan astagfirullah. Aku memejamkan mata lagi, merapalkan doa yang masih bisa kuingat. Sekuat mungkin aku harus melawan rasa takut ini. Ya, tepat di depanku, makhluk itu berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Badannya hitam legam,
Tingginya hampir 2 meter dengan lidah yang menjulur hingga dada. Belum lagi taringnya menjulang ke atas, matanya merah menyala. Aku terus merapalkan doa, memejamkan mata berharap makhluk tersebut pergi. Namun suara lain semakin memekakan telinga. Runtuh sudah semua pertahananku jika sampai ada makhluk lain di sana. Namun di detik selanjutnya tanganku seakan ada yang menarik. Aku mencoba diam tanpa memperdulikan semua yang terjadi. Tapi kenapa hati kecil ini berkata lain? Sentuhan itu seakan aku mengenalnya. Perlahan mataku memicing. Ternyata ada Bang Arga di sampingku. Tapi sayangnya wajahnya dipenuhi dengan darah dan tubuhnya penuh luka-luka. Larilah semampumu. Keluarlah dari hutan pinus ini, ucapnya terbata-bata. Abang kenapa? Pekiku. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendiri dalam keadaan seperti ini. Tidak, pergilah. Mereka tidak suka ada manusia di sini, ucapnya lagi. Mereka siapa, Bang? Tangan Bang Arga memegang erat tanganku. Kali ini tangan itu teramat sangat dingin, seperti aku memegang bongkahan es. Bang, tangisku pecah. Anak baik, berjalanlah ke arah timur. Aku yakin kamu bisa keluar dari sini. Di ujung hutan sana ada pohon akasia besar. Berhentilah di sana. Tunggu aku di sana. Lalu abang gimana? Pergilah, kamu harus selamat. Berjanjilah untuk bertahan. Ingat, apapun yang menghadangmu di tengah jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai di pohon akasia. Tak lama suara-suara aneh itu bermunculan. Aku tahu di tengah gelap sana ada banyak makhluk yang tengah mengawasiku. Lari, cepat. Bawa kayu panjang itu, bakarlah sampai menyala. Gunakan sebagai penerangan selama perjalanan. Antara tidak tega dengan keadaan Bang Arga dan memilih untuk pergi, namun berkali-kali Bang Arga memintaku untuk pergi. Akhirnya aku pun mengikuti semua sarannya. Terlebih dengan berat hati aku meninggalkan Bang Arga sendiri. Aku tunggu di pohon akasia nanti, ucap Bang Arga. Aku mengangguk. Setelah mendengar ucapannya, nyaliku pun semakin bertambah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghampiriku. Berbekal obor yang saat ini aku pegang, kakiku melangkah menyusuri gelapnya malam, berjalan cepat menuju arah yang Bang Arga sebutkan. Suara-suara tawa yang menggema di udara sengaja aku abaikan. Makhluk-makhluk itu seperti tengah menertawakanku, tapi itu tidak menjadi masalah. Silahkan kalian tertawa, asal jangan pernah menggangguku. Semakin jauh langkah kaki ini terasa semakin berat. Sekujur tubuh ini seakan menopang sebuah beban. Tapi semua itu bukan penghalang untukku sampai ke tempat yang Bang Arga janjikan. Sesaat setelahnya, bau busuk sangat menyengat indera penciuman. Aku pun menutup hidung guna mengurangi bau tersebut. Semakin melangkah, bau itu semakin menusuk hingga aku tak kuasa menahan rasa mual. Kuat Melanie, kuat. Aku terus menyemangati diri ini, berjalan lurus ke arah timur. Pepohonan pinus masih terlihat di kiri kanan. Kenapa tadi bukan fokus saja berjalan, malah sok-sokan lihat kanan kiri? Benar saja, pohon-pohon pinus yang sedari tadi berdiri kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan. Mungkin mereka yang tadi siang Bang Arga sebut sebagai jiwa-jiwa yang hilang. Aku tertegun sembari tetap melangkah lurus. Mereka semua memperhatikanku. Bajuku sudah basah dengan keringat yang bercucuran, meskipun sebenarnya malam ini sangat dingin sekali. Makhluk-makhluk tersebut sangat menyeramkan. Meskipun mereka berwujud manusia,
Semuanya memakai baju pendakian. Ada yang wajahnya hancur, bahkan kepalanya nyaris putus. Ada yang sebagian tubuhnya tidak lengkap, mungkin dimangsa oleh binatang buas. Ada juga yang matanya hilang dan keluar sebelah. Mungkin bau busuk tersebut berasal dari mereka. Aku terus berjalan. Selain ketakutan, sebenarnya rasa kasihan sangat mendominasi. Mungkin mereka juga sama sepertiku awalnya hendak mendaki, namun takdir berkata lain. Dada ini seketika sesak mengingat akan nasib para korban. Hutan yang sunyi senyap ini riuh dengan suara tangisan yang memilukan. Siapapun kalian, semoga arwah kalian tenang di alam sana, diampuni segala dosanya. Aku pun sejenak memanjatkan doa terlebih dahulu, doa yang pernah guru agama ajarkan khususnya untuk mereka yang sudah meninggal. Perlahan suara tangis itu menghilang dan makhluk itu berganti kembali menjadi pepohonan. Tidak menunggu lama, aku pun melanjutkan perjalanan. Langit sudah cerah, itu tandanya pagi menjelang. Hampir semalaman aku berjalan kaki menyusuri hutan ini, dan dari jarak 3 meter pohon akasia itu berdiri kokoh. Itu tandanya aku hampir sampai. Obor yang aku pegang juga sudah sangat pendek. Semoga apinya mati saat langit sudah terang. Aku pun melangkahkan kaki dengan cepat. Namun sebelum sampai tempat tujuan, langkahku terhenti. Sebuah cekalan tangan yang mengenai kedua kakiku. Aku diam mematung merasakan sebuah tangan yang memegang erat kedua kaki ini. Ya Tuhan, jangan sampai aku jumpa lagi dengan hantu. Tolong, ucapnya dengan rintihan. Suara itu tidak asing di telinga. Aku pun melihat ke arah bawah. Bang Arga? Kedua kakiku ditarik kencang hingga aku jatuh terjerembab. Aku punya satu permintaan. Wajah yang berlumuran darah itu berucap terbata-bata. Katakanlah, apa itu? Pergilah, kamu harus selamat. Aku akan menunggu di sini, ucapnya lagi. Tidak, Gak. Aku gak mungkin ninggalin kamu di sini. Kita sudah mencapai puncak bersama, jadi kita turun pun harus bersama. Di bawah sana pasti ada tim SAR yang mencari kita. Pergilah, cari bantuan. Aku menunggu di sini. Laki-laki itu menangis meratapi nasib teman pendakiannya yang mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin dirinya tega meninggalkan sahabatnya itu? Jelas kecelakaan tadi karena ulahnya sendiri. Setelah perdebatan panjang, akhirnya salah satu dari mereka pergi hendak mencari bantuan. Arga, bertahanlah, aku pasti kembali. Abang, teriakku. Aku terbangun tepat di bawah pohon akasia besar. Sudah bangun? Bang Arga, abang selamat, ucapku. Bang Arga mengangguk seraya memberikan senyuman. Senyum yang manis sekali. Kamu yang selamat. Lega rasanya. Pagi sudah menjelang dan aku sudah berhasil melewati hutan pinus yang begitu menyeramkan. Yang lebih melegakan melihat keadaan Bang Arga yang sama seperti pertama kali bertemu. Makanlah, sepertinya kamu butuh energi yang lebih banyak lagi. Tawarnya sembari menunjuk ke arah umbi-umbian yang sudah matang karena dibakar. Bang, aku padamu, ucapku sembari membentuk jari tangan bertanda love. Wajah Bang Arga kembali datar, dingin dan jutek. Tapi aku senang, setidaknya kami sudah bersama lagi. Meskipun masih banyak pertanyaan yang mengusik pikiranku perihal mimpi tadi. Apa laki-laki yang berlumuran darah itu Bang Arga? Jika memang benar itu dia, berarti... Jangan dipikirkan,
Jika itu mengusik pikiranmu, lebih baik lupakan saja. Maksud Bang Arga? Cepat makan, kamu harus segera pulang. Aku menghela nafas panjang, menahan segala gejolak yang menghimpit di dada ini. Bang Arga, kita akan sama-sama pulang, lirikku dalam hati. Setelah selesai makan, aku mendengar suara gemericik air. Bang, di sini ada mata air, tanyaku. Iya, di sebelah sana. Kamu isi botol air minum sampai penuh. Aku mengangguk. Rasa haus sangat terasa di kerongkongan karena tadi setelah makan, persediaan air sudah habis terlebih dahulu. Aku pun berjalan ke arah di mana mata air itu berada. Letaknya di balik semak-semak yang letaknya tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Aku pun menerobos semak dan akhirnya tepat di depanku ada sebuah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Nampak seperti air terjun tapi dalam versi kecil. Karena tinggi bebatuannya hanya sebatas pinggangku, lalu bawahnya terbentuk kolam alami yang tidak terlalu besar. Namun airnya sangat jernih sekali. Aku pun langsung mengambil air minum dan mengisinya ke dalam tempat air minum yang aku bawa. Tak segan aku langsung meminum airnya langsung, begitu menyegarkan di kerongkongan. Nikmatnya minum dari mata air pegunungan asli. Namun saat hendak membasuh wajah, ada dua bayangan manusia yang berada tepat di belakangku. Aku seakan ditarik ke dimensi lain di mana mereka berdua tengah mengambil air di tempat yang sama. Keduanya terlibat dalam sebuah obrolan. Isi semua botolnya sampai penuh dan buat persediaan minum kita pas kembali turun. Laki-laki yang bernama Dani itu sempat mendengus tak terima karena tugasnya harus mengisi beberapa botol air minum untuk teman-teman lainnya. Kenapa sih nggak pada isi sendiri? Padahal kan mereka semua bisa ngambil sendiri-sendiri, nggak kayak gini nyusahin, gerutu Dani. Arga menepuk pelan pundak Dani. Kita kan satu tim, setiap orang punya tugas masing-masing. Aku sama kamu tugasnya nyari air, yang lainnya ada yang nyari kayu bakar, ada yang masak. Nanti itu semua untuk kita juga kan? Iya juga sih, tapi memangnya bawa air minum sebanyak ini gak berat apa? Maksud aku, mereka kan bisa bawa sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri, emangnya kamu mau masak sendiri, bikin api unggun sendiri? Namanya juga tim, ya seperti ini harus ada kerjasamanya. Nanti hasilnya dinikmati sama-sama. Udah yuk, cuaca sudah mulai berkabut. Mending kita balik ke tenda. Dani pun akhirnya mengiyakan ajakan Arga. Setelah semua botol minum terisi penuh, mereka berdua pun bergegas kembali ke perkemahan. Sayangnya kabut mulai turun. Jarak pandang keduanya pun terbatas. Hingga terbesitlah sebuah ide. Dani berpura-pura bahwa kakinya mendadak kram. Hal itu bertujuan supaya Arga yang membawa air minum. Padahal Arga sendiri sudah menenteng botol yang sama banyak dengan dirinya. Melihat Dani yang meringis kesakitan, Arga pun bersedia membawa semua botol air minum yang berjumlah banyak. Kamu yakin kuat bawa ini semua? Tanya Dani. Insya Allah kuat dan yang penting kamu bisakan berjalan sendiri. Biar beban ini aku yang bawa. Dani merasa lega. Memang itu tujuan awalnya. Ya sudah, pelan-pelan aja, ajak Dani. Mereka berdua pun melakukan perjalanan kembali. Dengan susah payah Arga membawa semua botol minum yang sudah terisi air. Arga terlalu fokus dengan apa yang dibawanya hingga dirinya tidak memperhatikan jalanan yang dia pijak. Sedangkan Dani berjalan tepat di belakang Arga tanpa memperdulikan Arga yang tengah kepayahan. Cepat, teriak Bang Arga. Aku terkesiap mendengar teriakan Bang Arga. Nafasku masih tersengal
Yang barusan itu mimpikah atau apa? Yang jelas tadi itu seperti sebuah tayangan film dan Bang Arga menjadi tokohnya. Tetapi kenapa dada ini seperti sesak? Cepat, teriak Bang Arga lagi. Setelah aku mengisi air minum dan membasuh wajah ini, aku pun bergegas menghampiri Bang Arga. Bang Arga sepertinya sudah kesal menungguku yang sudah mengisi air dan melamun entah beberapa lama. Entah kenapa melihat wajah ketusnya itu begitu menyenangkan. Bang Ar, kalau jalan ke arah puncak itu kemana ya? Terus kira-kira perjalanannya berapa lama lagi? Tanyaku saat sudah berada di hadapannya. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik bukit itu, puncak Gunung Slamet berada. Mungkin butuh waktu 1 harian. Kenapa? Ayo bang, ajakku kepadanya. Bang Arga terdiam melihat wajahku yang mendadak sumringah. Kita ke arah selatan, bukan ke barat. Sepertinya aku berubah pikiran deh bang. Maksudnya? Kita ke puncak yuk. Sayang aja udah jauh-jauh ke sini tapi nggak sampai puncak. Entah kenapa perasaanku untuk menggapai puncak selamat semakin menggebu. Apalagi saat ini ada Bang Arga yang menemani perjalananku. Abang mau kan? Tanyaku lagi. Bang Arga hanya diam tanpa menimpali. Dirinya kembali melakukan perjalanan tanpa berbicara sedikit pun. Kesal, itu pasti. Bang Arga selalu saja bersikap demikian. Jarang sekali dia menanggapi obrolanku. Tapi dari sikap dingin dan cueknya itu membuat aku semakin terasa nyaman bila di dekatnya. Aneh memang, tapi itulah yang saat ini aku rasakan. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali, menuruni perbukitan. Sepertinya Bang Arga memang membawaku untuk turun gunung. Sepanjang perjalanan, kami hanya saling diam. Melihat punggung Bang Arga saja, hatiku menghangat. Au, pekiku. Aku berusaha mencari perhatian dari Bang Arga dengan berpura-pura keselio. Gak usah pura-pura, sakit beneran baru tahu rasa. Ucap Bang Arga tanpa menoleh. Aku mendengus lupa kalau Bang Arga bisa membaca pikiran. Antara kesal dan malu, aku pun berlari demi menyamai langkahnya. Bang, aku cantik gak? Hening. Bang Arga tidak menjawab. Aku pun tidak menyerah. Bang, tipe cewek yang abang suka seperti apa sih? Tanyaku lagi. Masih hening. Bang Arga masih saja tidak menjawab. Kesal, aku pun berlari menghadang langkah Bang Arga. Bang, aku ngomong sama abang loh. Jawab napa bang? Bang Arga hanya diam memasang wajah datar, lalu melangkah kembali melanjutkan perjalanan. Kesalnya dia sengaja menyenggol tubuh ini. Aku pun menghentak-hentakan kaki. Naasnya, tiba-tiba saja kaki ini mendadak kram. Au, sakit. Aku meringis, menahan sakit di telapak kaki. Aku melirik Bang Arga malah terus berjalan. Sial memang, sekalinya ketemu cowok idaman, cueknya bukan kepalang. Abang, kakiku beneran sakit. Air mataku langsung luruh seketika. Benar saja, kaki ini teramat sakit. Apalagi hati ini ketika Bang Arga mengabaikan aku untuk kesekian kalinya. Makanya jangan pecicilan, ucap Bang Arga. Tiba-tiba saja dia berdiri di sampingku. Bukankah barusan aku lihat dia sudah pergi jauh? Duduk, titah Bang Arga. Sakit bang. Ya sudah, kalau mau seperti itu terus, ucap Bang Arga. Tubuhnya sudah hampir membaik, terlihat ingin pergi. Aku pun langsung menarik tangannya. Iya bang, iya, ini mau duduk, lirihku. Perlahan aku pun mencoba duduk meskipun kaki ini sangat sakit. Aduh, mama sakit.
Masih bau kencur, jangan pecicilan sama laki-laki, ucap Bang Arga. Perlahan dia membuka sepatuku. Bang, pelan dong, sakit tahu. Lemesin, ucap Bang Arga. Pletak. Sebuah jitakan mendarat di keningku. Kaki kamu lemesin, masih bocah pikirannya itu. Bang Arga menggerutu. Wajahnya yang terlihat kesal sangat lucu sekali. Aku pun langsung tertawa. Kalau kram begini, peredaran darahnya berarti nggak lancar. Simulasi yang pertama, jangan panik. Semakin panik, bagian yang kram akan terasa sakit. Duduklah, cari posisi senyaman mungkin sambil atur posisi nafas. Lemaskan kaki. Masih sakit, Bang. Aku meringis karena pada kenyataannya kaki ini masih sangat nyeri. Ya, makanya kakinya lemesin. Bang Arga menepuk bagian kakiku yang kram. Au, pakiku. Melihat aku yang kesakitan, Bang Arga langsung terbahak. Fix, jika tertawa, ketampanannya semakin bertambah, membuat hati ini meleleh jadinya. Istirahatlah di sini, ucap Bang Arga. Wajahnya kembali ke mode off, dingin. Tak terasa rasa sakit di kaki ini seketika menghilang. Wah, kakiku udah gak sakit lagi, Bang, ucapku heboh. Bang Arga hanya tersenyum melihat reaksiku yang kegirangan. Hari pun beranjak sore. Bang Arga memutuskan untuk bermalam di sini. Seperti biasa, dia menyuruhku untuk membuat api unggun. Berbeda dari malam sebelumnya, malam ini sebenarnya suasana hampir sama. Semakin larut, banyak suara aneh bermunculan. Entah karena sudah terbiasa, aku hanya diam saja. Abang dengarkan suara-suara itu? Kami duduk berhadapan, sama-sama menghadap ke api unggun. Dari tempatku duduk, tubuh Bang Arga terhalang oleh api yang berkobar. Aku pun menggeserkan badan supaya bisa melihat tubuhnya. Bang Arga nampak bersandar pada kerilnya dengan mata terpejam. Pemandangan yang menyejukkan mata. Tiba-tiba saja aku melihat ular yang melintas di hadapanku. Abang, ular! Teriakku. Aku langsung berjinjit menjauh karena jarak aku dengan ular hampir berdekatan. Sudah diingatkan berkali-kali, waspada. Selain makhluk halus, di sini juga banyak hewan berbahaya. Ya, seperti ini contohnya. Bang Arga berucap dengan mata masih terpejam. Aku semakin beringsut mundur, entah ular berjenis apa. Ular itu sebesar jempol kakiku, berwarna hitam, panjangnya kira-kira setengah meter. Berbisa atau tidak, aku tetap ketakutan. Lain kali jika ketemu ular lebih baik pergi, jaga jarak sekitar 2 meter lebih. Waspada jika ular itu berbisa. Jangan membunuh ular jika tidak dalam keadaan genting atau terpaksa. Hindari, apalagi saat di alam terbuka seperti ini. Satu saja ada yang celaka, teman yang lain pasti akan menghampiri. Abang jangan ngomong terus, ularnya, ucapku panik. Bang Arga malah terkekeh karena melihat tingkahku yang ketakutan, hingga aku tidak memperhatikan bahwa ular tersebut sudah menghilang. Aku celingukan mencari keberadaan ular tersebut, takut jika ular itu malah ada di sekitarku. Setelah memastikan ular itu menghilang, aku pun kembali duduk. Awas, ularnya kamu dudukin. Mendengar ucapan tersebut membuatku refleks melompat dan berteriak. Lagi, Bang Arga langsung terbahak. Hingga beberapa detik kemudian, aku baru sadar bahwa Bang Arga tengah mengerjaiku. Gak lucu ya, Bang? Aku mendengus kemudian memilih duduk di tempat lain. Tadinya aku ingin marah kepadanya, tapi aku urungkan karena melihat tawanya yang menular. Malam semakin larut. Kejadian tadi mengalihkan pikiranku akan keadaan hutan ini. Jelas di sini memang banyak penghuninya. Benar kata Bang Arga, aku harus tetap waspada.
Selain makhluk halus, bisa saja ada hewan liar yang bisa saja muncul setiap saat. Aku mulai merebahkan tubuh ini, melakukan hal yang sama seperti Bang Arga. Ternyata nyaman juga. Sayangnya ransel yang aku bawa ukurannya tidak sebesar milik Bang Arga, sehingga tubuhku tidak sepenuhnya bersandar melainkan sedikit terbahan. "Makasih ya Bang," ucapku dengan mata terpejam. "Untuk?" balas Bang Arga. Aku tersenyum karena malam ini Bang Arga tidak mengabaikanku. "Semuanya, aku gak nyangka bisa bertahan sejauh ini." Aku mengeratkan jaket yang aku kenakan. Malam ini terasa nyaman sekali. Aku saja hampir tidak menyangka bisa seperti saat ini. Seorang Melani yang takut jika lampu kamarnya mati. Seorang Melani yang tidak bisa jauh dengan banyak makanan. Jika mengingat itu, aku pun sangat geli. Keesokan paginya, aku terbangun dengan badan yang terasa pegal-pegal. Aku menggeliatkan badan sembari mencium bau yang khas, apalagi selain ubi bakar. Dalam benak aku bertanya dari mana sebenarnya Bang Arga mendapatkan ubi di tengah hutan belantara seperti ini. Tapi setelah dipikir kembali, untuk apa aku mengambil pusing? Yang jelas selama beberapa hari ini ubi itu sudah menjadi pengganjal perutku. "Bangun," ucap Bang Arga. Bukannya bangun, aku malah senyum sendiri. Pikiranku sudah berkelana kemana-mana. Indah ya, pagi-pagi sudah disiapkan sarapan oleh orang yang membayangkannya saja membuatku bahagia. "Bangun," sentak Bang Arga lagi. Aku pun akhirnya membuka mata. "Selamat pagi Bang Arga." Aku berusaha tersenyum semanis mungkin, tapi saat mengedarkan pandangan, aku tidak menemukan bau wangi yang aku cium tadi. Banyak hal yang lebih berguna daripada berpikir yang gak jelas. Maksudnya? Aku mengernyitkan dahi. "Contohnya nyari sarapan," ucap Bang Arga santai. Kemudian Bang Arga berdiri lalu sudah bersiap untuk berjalan entah kemana. "Tadi itu aku nyium bau ubi bakar, kirain abang yang nyiapin." Mendengar perkataanku, Bang Arga langsung mendelik. "Biasa aja kali bang liatinya, jatuh cinta sama aku baru tahu rasa." Aku mendengus, kemudian beranjak berdiri mengikuti langkah Bang Arga yang sudah perlahan berjalan. Tiba-tiba saja perutku berbunyi nyaring. Bang Arga terlihat menahan tawa karena mendengar suara perutku yang keroncongan. Bang Arga menunjuk sebuah bunga yang berwarna kemerahan. "Makanlah, namanya bunga kecombrang. Saat pendakian, bunga ini bisa jadi alternatif untuk dimakan." Aku yang antusias sengaja memetik satu kelopak bunga. "Wih, asam pahit gimana gitu?" Aku memuntahkannya kembali ke kelopak bunga yang sudah aku kunyah. Bang Arga terbahak melihat tingkahku. "Makanya dengarkan dulu, jangan asal makan. Rasanya memang asam campur pahit, tapi itu bagus untuk obat dehidrasi dan melancarkan peredaran darah." Aku memandang takjub kepada Bang Arga. Pokoknya Bang Arga is the best. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali. Bang Arga berhenti kembali di dekat sebuah pohon. "Nah, ini juga bisa dimakan, petiklah." "Nah, kalau yang ini aku sih suka bang, buah mulberry." Aku pun memetik beberapa buah, dan sayangnya buah mulberry tersebut hanya ada sedikit, tapi lumayan sebagai pengganjal perut. Ya, habis bang. Saking laparnya aku lupa untuk berbagi buah mulberry kepada Bang Arga. Tapi lagi-lagi Bang Arga malah tersenyum. "Nah, yang ini juga bisa dijadikan alternatif." Tunjuknya pada tanaman alang-alang. "Alang-alang? Yakin bisa dimakan?" Aku mengernyitkan dahi. Memang sesekali aku pernah mendengar alang-alang bisa dijadikan bahan obat herbal, tapi untuk memakannya langsung baru pertama kali ini aku mendengarnya. "Cobalah."
Aku menggelengkan kepala. Gak mau bang, pasti rasanya aneh. Abang dulu deh yang nyobain. Bang Arga pun seperti menyesap batang alang-alang. Melihat Bang Arga, keraguanku pun sirna. Aku pun memetik tanaman tersebut, mencobanya seperti yang Bang Arga lakukan. Loh, kok manis ya? Ucapku setelah menyesap batang alang-alang. Dimakan juga bisa kok, ucap Bang Arga. Aku pun semakin penasaran dan mencoba mengunyah batang alang-alang tersebut. Bagus, kan kalau begitu mirip kambing. Bang Arga terbahak sembari berlalu pergi. Setelah puas berwisata kuliner dari alam liar, kami pun melanjutkan perjalanan. Sesekali kami berdua beradu pandang dan tertawa. Perjalanan kali ini sangat menyenangkan. Bang Arga sekarang tak segan membantuku jika kesusahan berjalan. Berbeda sekali saat pertama kali bertemu. Aku masih mengingat sikapnya yang dingin saat aku sedang kepayahan. Sebentar lagi kamu bisa kembali bersama teman-teman kamu, ucap Bang Arga. Maksud abang? Mereka ada di sana. Kamu bisa kembali ke rombongan kamu. Tunggu di sini saja. Mereka hari ini pasti turun dari puncak. Bang Arga menunjuk ke arah perbukitan yang berada di hadapan kami. Ya sudah, kita gabung aja bareng yuk. Kita ke sana. Aku melewati tubuh Bang Arga. Ada rasa haru. Akhirnya aku bisa kembali berkumpul bersama teman-temanku. Itu tandanya aku sudah selamat. Seiring langkahku berjalan, aku merasa tengah berjalan sendiri. Bang Arga, ayo. Aku melihat Bang Arga hanya diam saja. Ayo bang, nanti kita turun bareng. Aku bakal kenalin abang sama teman-teman yang lain. Aku kembali menghampiri Bang Arga, menarik lengannya yang dia selipkan ke saku celana. Pergilah. Maksud abang gak mau pergi sama aku. Bang Arga lantas membalikkan badan, namun tanganku masih menggenggam lengannya. Pulang sana. Jangan sekali-kali lagi mendaki hanya karena iseng. Alam ini berbahaya, apalagi untuk anak rumahan seperti kamu. Mendengar ucapan dari Bang Arga, hatiku mendadak sakit. Waktu yang singkat bersamanya, entahlah aku sudah merasa nyaman di dekatnya. Kata-kata itu seperti kata perpisahan, tapi jujur hatiku menolak. Kalau aku gak mau gimana? Harus, tempatmu bukan di sini. Ya sudah, kalau begitu antar aku ke puncak. Kata abang, teman-teman aku sekarang ada di sana. Bang Arga tidak menjawab, namun langkahnya sudah mengarah ke perbukitan terakhir yang dia tunjuk tadi. Hatiku semakin menghangat karena Bang Arga menyetujui untuk mencapai puncak gunung. Kami pun berjalan beriringan, melewati bukit bebatuan yang cukup terjal. Aku sedikit kesusahan untuk menyamai langkah Bang Arga. Masih jauh ya bang, capek banget, berhenti dulu ya. Nafasku sudah tersengal karena trek yang kami lalui cukup sulit. Hati-hati jangan sampai terperosok lagi. Bang Arga mengulurkan tangannya, aku pun menyambut tangan itu. Beristirahatlah di depan, tempat ini kurang aman. Aku mengangguk seraya menggenggam erat tangannya. Semakin kesini Bang Arga semakin memperlihatkan perhatiannya. Hingga kami berhenti di tempat yang cukup landai. Hembusan angin menerpa tubuh ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat sampai aku tidak sadar perjalanan kami sudah hampir mencapai puncak. Namun sayang, kami berdua masih belum bertemu dengan rombongan pendaki yang lain. Saking lelahnya, aku menyenderkan tubuh ini di atas bebatuan besar. Mata ini terasa berat hingga aku pun terlelap.